Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat dalam program Buletin Jawa Timur edisi hari ini Senin 15 Februari 2021 bersama saya Endri Sonea. Perdana kita akan ke Kabupaten Blitar, Persada FM. Di sana ada rekan saya Ninda Alivia yang akan mengabarkan tentang tahun 2021 honor daerah guru honorer di Kabupaten Blitar akan cair bulan ini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka mengatakan honor daerah bagi guru honorer tetap dianggarkan di APBD tahun 2021. Untuk saat ini sedang proses pendataan guru honorer. Diperkirakan dalam waktu dekat akan segera selesai. Baru kemudian akan diterbitkan surat keputusan atau SK. Budi memastikan honor daerah itu akan diterima per Februari ini, sementara untuk bulan Januari diterimakan di Desember. Menurutnya setiap tahun harus dilakukan pendataan ulang, sebab pasti ada pengurangan ataupun penambahan jumlah guru honorer. Misalnya, ada yang sudah diterima menjadi CPNS, P3K, serta ada pula yang mengundurkan diri, sehingga terkait data akan terus dievaluasi setiap tahun. Ini sudah bentar lagi selesai, kan diterimakan nanti per Februari. Setiap tahun harus dilakukan pendataan. Karena gini ada yang sudah keterima jadi CPNS, ada yang PPK, ada yang mengundurkan diri ke Kalimantan. Budi Kusumarjaka menambahkan jumlah guru honorer yang mendapatkan surat keputusan mendapatkan honor daerah mencapai 3.000 lebih. Pendataan ulang setiap tahun harus dilakukan dengan teliti. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Berikutnya, dari Suara Ngawi ada Henti Ludiana. Forkopimda Ngawi mendapatkan vaksin kedua. Bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Kamis 11 Februari kemarin, vaksinasi kedua dilakukan Forkopimda serta prioritas penerima vaksin. Suntikan vaksinasi kedua yang bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID-19 dilakukan selang waktu 14 hari dari pelaksanaan vaksin pertama. Oni Anwar, Bupati terpilih mengatakan, rasa syukur telah mendapat vaksinasi kedua dan ke depan diharapkan kekebalan tubuh akan terbentuk terhadap virus corona penyebab COVID-19. Sedangkan di sisi lain diharapkan seluruh warga Ngawi juga akan mendapatkan vaksin sehingga herd immunity di Ngawi segera terbentuk. Kita berharap ini juga di warga masyarakat Kabupaten Ngawi ke depan juga diharapkan semuanya ikut tervaksin sehingga penciptaan herd immunity di Kabupaten Ngawi akan bisa cepat terrealisasi. Sementara itu, Dwi Rianto, Wakil Bupati Ngawi terpilih yang juga mendapatkan vaksin kedua, mengajak warga Ngawi untuk siap divaksin. Henti Ludiana, Suara Ngawi. SMKN 1 Grati ditunjuk sebagai Blood SMK di Jawa Timur. Dari Suara Pasuruan ada Wildan Asrori. Sebagai salah satu badan layanan umum daerah BLUD, Sekolah Menengah Kejuruan di Jatim, SMK Negeri 1 Grati langsung terus berinovasi dan mandiri. Sebagai buktinya, SMKN 1 Grati berhasil mengembangkan banyak jenis kewirausahaan yang bisa menghasilkan keuntungan bagi sekolah. Nining Farida, Kepala SMKN 1 Grati kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mengatakan beberapa jenis kewirausahaan yang dilakukan seperti pengembangan toko basmala, perakitan televisi smart, pembuatan hand sanitizer, pengembangan ternak ayam boiler, sampai budidaya ikan air tawar. Alhamdulillah masuk di CIO tingkat nasional karena memang kepala sekolah sekarang untuk SMK memang ini ada program khusus yang memang untuk mendiklat kepala sekolah SMK itu menjadi CIO kayak di perusahaan itu. Kepala sekolah harus bisa mengembangkan kewirausahaan yang ada di sekolah. Alhamdulillah memang peternakan ini memang target kita tahun ini. Awalnya itu anak-anak kan kalau di peternakan hanya praktek ya. Besarkan ayam mungkin hanya sekitar 100-200 ayam gitu ya. Kemudian dijual. Habis itu selesai. Jadi tidak ada kontinuitas. Harapan saya ingin mengembangkan ini. Akhirnya kami membuat kandang yang juga dapat bantuan dari Satya. Kandangnya itu ruang praktek anak-anak. Kemudian kami juga bekerja sama dengan salah satu industri yang peternakan yang ada, PT Sujaya. Dia menyumbangkan instalasinya, instalasi kandang plus house, sehingga kandang kita sama dengan yang ada di industri. Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Dari Suara Pasuruan kita bergeser ke RGR FM Tulungagung. Di sana ada rekan saya Mega Kristi yang akan mengabarkan terkait dengan kunjungan Bupati ke Kampung Tangguh.
Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Tulungagung bersama Kapolres Tulungagung dan Dim 0807 Tulungagung melaksanakan kunjungan ke Kampung Tangguh Semeru di Desa Kauman, Kecamatan Kauman dan di Kelurahan Tretek, Kecamatan Tulungagung. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mengecek kesiapan Kampung Tangguh Semeru tentang keberadaan sarana dan prasarana, ruang sekretariat, ruang lumbung pangan, ruang isolasi, dapur umum dan peragaan pemulasaran jenazah, dan selanjutnya dilaksanakan pengarahan oleh Bupati Tulungagung bersama Forkopimda Kabupaten Tulungagung kepada Kepala Desa sekecamatan Kauman dan Kepala Kelurahan sekecamatan Tulungagung. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM menyampaikan bahwa Forkopimda ingin melihat secara langsung kesiapan masing-masing dalam membentuk posko di Kampung Tangguh Nusantara, melaksanakan perintah Inmendagri dalam penerapan PPKM Mikro hingga tingkat RT RW, libatkan seluruh stakeholder untuk unsur yang ada di masyarakat dan pendampingan dari relawan desa beserta Babin Kaptipmas dan Babinsa masing-masing melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik, dan untuk dana desa bisa digunakan untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan surat dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Selanjutnya, dari Suara Sidoarjo, Billy Patopoy, momen libur Imlek, Satgas COVID-19 Sidoarjo berlakukan rapid antigen pada warga pendatang di 4 titik perbatasan dan terminal. Sahabat, selama masa libur Imlek, warga yang memasuki Kabupaten Sidoarjo dikenakan rapid antigen. Berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan 14 Februari, penyekatan untuk kendaraan dengan plat luar Surabaya Sidoarjo berlokasi di 4 titik berbeda, di antaranya di Polantas Waru, Pondok Chandra, Simpang 4 Bypass Krian, dan juga Prambon. Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo di hari pertama penyekatan menjelaskan, tindakan rapid antigen untuk warga non-Sidoarjo ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19, khususnya dalam momen libur Imlek. Selain itu, Satgas COVID-19 juga telah menyiapkan satu hotel sebagai ruang isolasi jika warga yang di rapid antigen menunjukkan hasil reaktif. Kita sudah siapkan tempat isolasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah, yaitu di Delta Mayang. Rapid antigen dilaksanakan mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Selain di titik penyekatan, pemeriksaan juga dilaksanakan di Terminal Purabaya Bungurasi. Jadi setiap penumpang yang turun mau masuk ke Kota Sidoarjo langsung dilakukan rapid test antigen dengan tujuan agar supaya betul-betul yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo itu warga yang betul-betul hasilnya itu negatif. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Berikutnya dari Suara Sampang, ada Ira Widyastuti mengabarkan jelang vaksinasi COVID-19 terhadap guru, Distrik Sampang lakukan pendataan. Para guru di Sampang menjadi salah satu sasaran program vaksinasi COVID-19 pada tahap kedua. Sesuai dengan rencana pelaksanaan COVID-19 oleh Dinas Kesehatan setempat, realisasi program vaksin tahap 2 akan digelar pekan keempat bulan ini. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya, Dinas Pendidikan Sampang melakukan pendataan terhadap guru yang berada di lingkungan Distrik Sampang. Kepastian tersebut terungkap dalam Surat Edaran nomor 440/434.201/2021 yang ditandatangani PLT Kepala Disdik Dr. Andes Nur Alam MSI pada hari Kamis 11 Februari 2021. Dijelaskan pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap pendataan sampai dengan evaluasi. Selain itu, pelayanan vaksin akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dan dapat dilayani di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, klinik maupun rumah sakit baik negeri maupun swasta. Dari Sampang, Ira Widyastuti melaporkan. Kemudian kabar tentang PMI yang mengajukan pengadaan alat plasma konvalesen, Ersal Nganjuk, Agustin Merdekawati. Pelaksanaan donor plasma konvaselen di Kota Angin akan segera terwujud. Hal tersebut setelah PMI Cabang Nganjuk mendapat lampu hijau dari Bupati Novi Ramandidayat terkait pengadaan alatnya. PLT Kepala Unit Donor Darah PMI Nganjuk Bambang Eko Suharto mengatakan, PMI dan Pemkab Nganjuk sudah membahas tentang pengadaan alat donor plasma konvaselen tersebut dan sudah bertemu dengan Bupati juga disetujui. Bambang menjelaskan, alat donor plasma konvaselen sangat dibutuhkan di Kota Angin karena kasus COVID-19 di Nganjuk
Nganjuk masih terus bertambah. Dari total kasus yang lebih dari 2.600, menurutnya ada sekitar 2.200 yang sudah sembuh dan mereka berpotensi menjadi pendonor. Penanganan COVID-19 di Nganjuk bisa berjalan lebih cepat jika ada alat donor plasma. Diakui Bambang, dari ribuan pasien COVID-19 yang sembuh, tidak semua bisa menjadi pendonor. Ada serangkaian tes yang harus mereka jalani. Setelah dipastikan lolos, barulah mereka bisa mendonorkan plasmanya. Sesuai prosedur, setelah ada alatnya nanti, para pasien yang sudah sembuh akan diambil sampel darahnya. Hal tersebut untuk memastikan apakah mereka memiliki penyakit lain atau sedang dalam kondisi tidak prima. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Berikutnya, Pradia Suara Tuban, Ari Agustias. Izin penggunaan vaksin pada lansia terbit, data penerima vaksin di Kabupaten Tuban alami penambahan. Dengan telah diberlakukannya izin penggunaan vaksin Sinovac untuk kelompok usia lanjut, otomatis daftar penerima vaksin mengalami perubahan. Endah menerangkan proses vaksinasi tahap pertama terus berlangsung hingga akhir Februari. Tercatat sebanyak 2.472 orang telah divaksin. Dengan diterbitkannya izin penggunaan vaksin Sinovac terbaru dari BPOM, lanjut Endah akan dilakukan pendataan ulang penerima vaksin COVID-19 tahap pertama. Akan ditambah penerima dengan usia di atas 59 tahun dengan kriteria yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Fasiankes. Oh ya, pasti ada perubahan data. Jadi karena yang semula yang masuk pendataan itu adalah mereka yang berusia 18 sampai 59 itu saja. Maka mulai kemarin tanggal 7 Februari akan ditambah lagi datanya bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Tapi tetap masih di sasaran pertama. Sasaran pertama yaitu pejabat publik, tokoh masyarakat, dan mereka yang bertugas di fasilitas kesehatan. Endah yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban menjelaskan, proses pendataan dilakukan paralel bersama dengan proses vaksinasi. Penambahan penerima vaksin menggunakan alokasi vaksin tahap pertama dengan total 3.530 penerima. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dinas Pendidikan terbitkan Juknis PPDB online. Kuota jalur prestasi meningkat menjadi 30%. Mardika FM Kota Blitar, Kirana Nisa, silakan. Dinas Pendidikan Kota Blitar telah menerbitkan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022, yang mana tahun ini terdapat beberapa perubahan, termasuk meningkatnya kuota jalur prestasi hingga 100%. Priyo Suhartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, dikonfirmasi Senin 13 Februari 2021 mengatakan, Juknis PPDB ini sudah diedarkan ke lembaga pendidikan yang berada di naungan dinas setempat. Pihaknya juga membenarkan adanya perubahan dalam pelaksanaan PPDB tahun ini, diantaranya kuota jalur prestasi yang semula 15% kini menjadi 30%, jalur afirmasi 15%, jalur pindah tugas orang tua PTU 5%, dan jalur zonasi sebesar 50%. Untuk zonasi sendiri juga mengalami perubahan karena sebelumnya besaran kuotanya 70%. Mulai tahun ini yang online tidak jalur zonasi tapi semua mulai jalur prestasi, afirmasi, PTU nanti semua harus masuk di akun PPDB online atau aplikasi PPDB. Priyo menambahkan, PPDB tahun ini sudah diawali oleh jalur prestasi tingkat SMP sejak 10 Februari 2021. Selanjutnya akan disusul jalur afirmasi, TPU, dan zonasi. Seluruh informasi PPDB 2021 bisa diakses di ppdb.blitarkota.go.id. Kirana Nisa, Mahardika FM. Menjumpai rekan saya di Realita FM Pamekasan ada Kholik Maulidi. Dinsos Pamekasan apresiasi gotong royong dermawan bantu bedah rumah Ayu. Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Pamekasan mengapresiasi kekompakan para relawan yang secara pribadi membantu bedah rumah Ayu, pelajar kelas 2 SD negeri yang tinggal berdua bersama neneknya yang mengalami disabilitas di Dusun Kalijati, Desa Samiran, Kecamatan Propo. Muhammad Tarsun, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan mengatakan pihaknya hadir langsung untuk mengetahui perkembangan bedah rumah Ayu. Menurutnya, bentuk kecerdasan sosial masyarakat adalah gotong royong dalam membantu bedah rumah Ayu, sehingga hal tersebut perlu dijaga dan dilestarikan termasuk kepada warga lainnya yang kurang beruntung. Tarsun menyatakan pemerintah daerah akan terus berupaya memantau dan membantu kekurangan bedah rumah Ayu hingga nanti bisa ditempati. Pihaknya tidak hanya membantu secara stimulan berupa 50 sak semen, namun dari sembako diupayakan setiap bulan juga terbantu. Dinas Sosial ini sangat respon sekali, sangat mengapresiasi kecerdasan sosial daripada para pihak yang telah menyumbang bergotong royong untuk bedah rumah dari anak yatim Ayu, tinggal orang tua bersama neneknya yang disabilitas.
Diketahui, Ayu pelajar kelas 2 SD warga desa Samiran sejak usia 14 bulan ditinggal ibunya merantau dan tidak ada kabar hingga sekarang. Ayu hidup bersama neneknya yang saat ini mengalami disabilitas. Puluhan dermawan mulai dari desa setempat, komunitas, jurnalis hingga Pemkab hadir membantu bedah rumah anak tersebut. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Suara Madiun, ada Kiki Desilia, vaksinasi tahap kedua. Vaksinasi tahap kedua sukses diselenggarakan di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi dan Forkopimda, tokoh agama, dan perwakilan organisasi profesi menjalani penyuntikan vaksin kali kedua pada Kamis 11 Februari 2021. Berbeda dengan sebelumnya, proses vaksinasi kali ini berlangsung di halaman tengah Balai Kota Madiun. Dikatakan Wali Kota, vaksinasi tahap kedua tak jauh berbeda dengan yang pertama dahulu. Rasa sakit hanya dirasakan pada lokasi suntikan. Namun, tidak ada kejadian apa-apa setelahnya. Wali Kota mengaku baik-baik saja. Begitu juga dengan pejabat lain yang dilakukan vaksinasi. Hal itu semakin membuktikan bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal. Wali Kota berharap semua proses berjalan lancar, terutama vaksinasi dan distribusi vaksinnya. Harapannya, vaksinasi bisa menjangkau seluruh sasaran dengan cepat. Kendati begitu, Wali Kota berpesan untuk tidak meninggalkan protokol kesehatan biarpun telah divaksinasi nanti, agar pengendalian COVID-19 bisa semakin maksimal. Kiki Desilia, Suara Madiun. Pamungkas dari Radio Suara Kota Probolinggo, Vivi Agustiani mengabarkan, datangi Makodim 0820 Probolinggo, begini arahan Pangdam 5 Brawijaya. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Suharyanto mengunjungi markas Kodim 0820 Probolinggo hari Jumat kemarin. Hadir didampingi sang istri, Maijen Suharyanto disambut jajaran pejabat dari kota dan kabupaten Probolinggo. Nampak pula Komandan Korem 083 Kolonel Infantri Irwan Subekti dan Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Infantri Imam Wibowo. Dalam arahannya di depan 60 prajurit di bawah Kodim 0820 Probolinggo agar selalu menjadi teladan untuk masyarakat dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yaitu dengan tetap menerapkan 5M adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Instruksi khusus juga ditujukan kepada Danramil yang memiliki tugas di garda depan pelayanan masyarakat agar selalu cek kesehatan setiap anggotanya. Menyinggung mengenai vaksin, Pangdam 5 Brawijaya menjelaskan bahwa meskipun nanti sudah mendapat vaksin, tetap harus menerapkan protokol kesehatan sebagai senjata melawan COVID. Vivi Agustiani, LPPL Suara Kota Probolinggo. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Senin 15 Februari 2021. Saya Endri Sonea, tetap sehat dan semangat. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik